Halo teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdate sedikit Bitcoin yang membentuk pola inverse head and shoulder. Yang mana yang kita tahu inverse head and shoulder adalah pola bullish ya teman-teman. Nah, Bitcoin membentuk pola inverse head and shoulder yang seperti saya lihatkan di sini teman-teman. Nah teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, ada kalanya teman-teman support green candle channel agar kita lebih maju ya teman-teman. Dengan klik subscribe, aktifkan notifikasi bell agar tidak ketinggalan video dari kita ya teman-teman. Nah kita lanjut saja. Nah teman-teman, setelah saya analisa pergerakan Bitcoin, yang mana pergerakan pola grafik sekarang ini enak sekali ya teman-teman kalau kita melakukan trading. Kemarin saya sudah melakukan trading di saat Bitcoin tembus di resisten ini. Dan target yang saya targetkan belum sesuai ya teman-teman. Yang mana kalau kita ukur panjang. Nah, ini masih belum dapat ya teman-teman. Jadi Bitcoin belum menyentuh target yang saya targetkan. Kemarin saya menargetkan di sini. Saya pasang long. Jadi saya sudah close posisi ya teman-teman. Saya take profit di area di sini. Sudah turun itu. Saya kira akan kebanting ke bawah lagi. Nah teman-teman, bisa lihat pola chartnya ini. Ini merupakan good news ya bagi pemegang cryptocurrency atau yang melakukan trading. Jadi kalau kita ukur, ya kita bentuk head and shoulder-nya ya teman-teman. Akan jadi seperti itu ya teman-teman. Yang mana ini merupakan pundak kirinya atau left shoulder, head kepalanya, dan ini pundak kanannya. Nah, jadi targetnya ya sudah jelas ya teman-teman. Berapa panjang dari kepalanya itu sendiri. Jadi ini akan menjadi target kita. Nah, sebelum masuk ke sana, Bitcoin sih masih akan membentuk pola. Pokoknya pola ini merupakan pola bullish sih sebenarnya teman-teman. Kalau ini tembus resisten. Juga bisa pola bearish kalau ini tembus support ya teman-teman. Jadi kita masih berada di atasnya. Atau di support. Ini apakah Bitcoin akan tembus atau malah akan ke bawah. Jadi kalau menurut saya, investor masih menunggu ya teman-teman, semua masih menunggu apakah akan tembus resisten atau tembus dari support. Nah kalau ini tembus berarti kita tinggal ukur kedalaman dari polanya tersebut ya teman-teman. Nah ini akan menjadi target saya. Dan saya akan pasang long ya tentunya kalau ini ditembus. Saya selalu berdoa agar Bitcoin baik-baik saja ya teman-teman. Karena saya juga pemegang altcoin ya teman-teman. Saya juga membeli atau investasi ke banyak altcoin. Jadi doa saya sih kiranya Bitcoin akan terbang ke atas, bukan malah ke bawah. Saya sih bisa membuat uang dari pergerakan Bitcoin ke atas atau ke bawah. Karena saya kan bisa main future ya teman-teman. Nah di sini kenaikannya hampir 5% ya teman-teman. Kalau tembus resisten. Kalau tembus resisten sekali lagi, kalau tembus resisten berarti ini akan menjadi target ke harga $59. 591 juta. Nah, bagi saya Bitcoin masih belum aman kalau belum berada di target resisten sebelumnya ya teman-teman pada bulan Januari, yaitu di garis merah ini. Nah, teman-teman, saya akan upgrade video kalau misalnya Bitcoin sudah nembus dari resisten. Atau saya akan post di Telegram saya. Jadi kalau teman-teman mau update tentang trading saya setiap harinya, teman-teman bisa follow Telegram kita ya teman-teman. Nanti saya akan post di
deskripsinya. Nanti kalau misalnya Bitcoin tembus support atau tembus resisten, kita bisa membuat uang. Atau kita bisa pasang long dan short di Binance Future. Nah teman-teman, jadi target untuk head and shoulder ini kalau kita ukur akan menyentuh 17% ya teman-teman. Nah, kalau kita pasang long dan memakai leverage 20 atau 10. Kalau 10 sih kita dapatnya 160% ya teman-teman. Nah, kalau kita pasang 20, kalau kita sudah yakin pada saat kita melakukan trading, saya berani pakai leverage 20 ya teman-teman. Jadi kita akan mendapatkan gain yang lebih besar atau profit yang lebih besar. Jadi asalkan kita percaya. Nah, sekarang juga pergerakan Bitcoin sudah makin naik ya teman-teman. Sudah hampir tidak minus, masih minus 0,19%. Jadi kalau ditembus resisten ini dan at least dia ke arah neck ya. Kalau masih tembus, jangan dulu masuk ya teman-teman. Saya sih kayak gitu tradingnya. Tapi melainkan kalau sudah tembus neck lainnya atau leher dari target kita itu, baru kita akan entry. Baru saya akan entry. Saya melakukan trading seperti itu ya teman-teman. Lebih sip. Dan juga jangan lupa ya pasang stop loss-nya ya teman-teman. Walaupun kita main di future, kadang dia akan polanya itu turun dulu ya teman-teman. Nah, tidak akan selalu pump direct ke atas. Bisa saja polanya akan seperti ini. Dan turun dan pump. Nah, kalau kita pasang stop loss, ya kalau saya stop loss-nya at least 2-5% ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita tidak perlu khawatir kalau kita melakukan investasi di cryptocurrency. Karena kenapa? Kita bisa menghasilkan uang walaupun market pada turun atau market naik ya teman-teman. Kita hanya prediksi apakah suatu koin itu akan turun harganya atau naik harganya. Jadi itu sangat gampang ya teman-teman. Di cryptocurrency sangat gampang. Karena beberapa koin-koin yang berfundamental pasti dia punya event per tahunnya ya teman-teman. Atau malah per bulannya, per kuartalnya. Misalnya kalau ada event seperti BNB Coin, itu event burn, dan kita juga sudah bisa dari jauh-jauh hari membeli di future ya teman-teman. Pasang future, dan otomatis kalau BNB supply-nya itu berkurang, kan harganya otomatis akan naik ya teman-teman. Nah, seperti itulah simpelnya. Saya juga ada janji ke teman-teman, kalau misalnya video ini tembus like sampai 50 sampai 100 like, saya akan membuat video tutorial future ya teman-teman. Nah, itu dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa ya teman-teman supportnya dengan like, comment, subscribe, share, dan juga jangan lupa aktifkan notifikasi belnya agar selalu ternotifikasi dikala saya mengupload video ya teman-teman. Nah, itu dulu. Terima kasih ya teman-teman. Bye-bye.